Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, kali ini jumpa bersama saya Hemi Qurratul Aini di acara podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaro, seperti yang kita ketahui saat ini kita memasuki era digital, yang dimana semua serba canggih, serba cepat. Nah, kali ini kita telah kedatangan narasumber yang informatif dari Anugerah Inovasi Pelayanan Digital. Langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum Ibu Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang Ibu di Man 1 Bojonegoro. Terima kasih. Ini kalau tidak salah Ibu, nggih, ini sudah kali kedua nggih Bu? Kali kedua di Man 1 Bojonegoro. Gimana sih Ibu perasaannya Ibu ketika datang ke Man 1 Bojonegoro? Terima kasih waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah pada saat kedatangan kami pertama kali itu pas pada saat pelaksanaan kegiatan lomba porseni. Oh, lomba porseni. Karena kemarin ya, Jatim. Oh, okay. Karena banyaknya peserta, kemudian pendukung dan juga mungkin yang dari wilayah-wilayah lain juga berkumpul di sini, sehingga secara jelas itu kurang begitu melihat secara detail. Tapi kali yang kedua, pada kali ini berdasarkan dari hasil informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah dan juga kita melihat sendiri bagaimana keberadaan dan posisi bagaimana Man 1 Bojonegoro ini, alhamdulillah semuanya ini akan mendapatkan sesuatu yang terbaik karena di dalamnya didukung semuanya oleh Civitas Akademika maupun stakeholder yang ada di madrasah. Alhamdulillah. Berarti intinya adalah Man 1 ini sudah yang terbaik ya Bu, insya Allah. Insya Allah seperti itu. Mohon doanya juga. Insya Allah nanti ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu, pada saat datang kedua kalinya di sini kan dalam pelaksanaan penilaian inovasi pelayanan digital ini ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri seberapa penting sih Bu untuk sekolah-sekolah itu memiliki pelayanan digital? Terima kasih. Sebenarnya pelaksanaan lomba anugerah inovasi digitalisasi layanan di madrasah ini adalah mengekor dan mengambil dari programnya Gusmin, yaitu terkait dengan digitalisasi. Sehingga yang disebutkan oleh digitalisasi pada saat itu dalam tanda petik itu bukan hanya syukur ada kata-kata digitalisasi, tapi bagaimana digitalisasi itu bisa direalisasikan, bisa dilaksanakan di madrasah. Terutama kemarin yang pertama kali melaksanakan digitalisasi itu di tingkat Kemenak, yaitu PTSP. Tapi tidak ada salahnya kemudian dikembangkan untuk madrasah-madrasah. Artinya apa? Ujian saja sekarang sudah paperless, tanpa menggunakan kertas, yaitu dengan menggunakan digitalisasi yang berbentuk CBT. Maka dari itu digitalisasi di madrasah ini memang sangat perlu. Artinya apa? Informasi yang ada di madrasah itu bisa cepat berkembang, bisa diterima oleh masyarakat dengan adanya alat-alat yang mereka punya. Nah, sistem dari digitalisasi yang di madrasah ini diharapkan memang dua arah, dari madrasah kepada orang tua dan orang tua kepada madrasah. Sehingga saya yakin di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro ini sudah melaksanakan semuanya. Terutama kita lihat hari ini juga pas bertepatan dengan pembagian rapot. Mereka siswa-siswi yang ada di madrasah ini, rapotnya saya yakin semuanya sudah pakai sistem digital.
bukan rapot yang ditulis tangan lagi. Sudah pakai aplikasi. Benar, Ibu. Nah, kemudian informasi apapun tentang pembagian rapot misalnya, kalau dulu memang masih ada surat yang dibuat dari madrasah kepada orang tua, insya Allah mungkin sekarang informasi pembagian rapot itu meskipun dibuat tapi sudah dikirim melalui digital. Mungkin melalui grup WA dari per kelas, dari wali kelasnya kepada orang tua maupun dari sekolah secara umum yang sudah ditanamkan atau sudah dimasukkan di dalam web madrasah. Seperti itu. Seperti itu. Berarti intinya adalah dengan adanya digitalisasi di sekolah itu bisa memudahkan orang tua, sekolah juga nggih, Bu. Iya. Semakin cepat ya. Betul. Apa istilahnya? Informasi-informasi yang diterima oleh mereka. Masyarakat. Gitu. Nah, kemudian Ibu, sebenarnya kalau tidak salah Ibu nggih, munculnya digitalisasi ini kan semakin berkembangnya itu ketika pandemi ya, Bu ya. Nah, ketika pandemi kemarin kan semuanya serba online ya, Bu ya, online ini. Nah, di situ kan tidak semua orang itu kan, masyarakat itu kan mungkin sudah pandai dalam digital ya, Bu ya. Nah, mungkin menurut Ibu sendiri untuk menghadapi hal-hal seperti itu bagaimana sih, Bu? Mungkin dari orang tua gitu, dari pihak sekolah itu harus bagaimana gitu mungkin. Okay. Proses digitalisasi itu memang kemarin insya Allah munculnya pada saat pandemi, yaitu di tahun 2020. Nah, pada saat itu memang belum semuanya bisa menerima sistem digitalisasi tersebut. Antara lain mungkin dari wali murid yang memang dalam pemikirannya masih dalam pemikiran yang pendek. Tapi kalau misalnya kita memperpanjang dari pengertian digitalisasi, sebenarnya kan tidak hanya materi yang ada untuk bisa diserap, untuk bisa diajarkan kepada siswa, tetapi lebih pentingnya yaitu pengawasan dari orang tua terkait dengan pelaksanaan digitalisasi. Saya yakin anak-anak itu lebih pintar dari kita terkait dengan penggunaan gadget, penggunaan dari segala jenis yang mereka punya. Kita aja mungkin terbatas pada menu-menu yang kita bisa gunakan pada saat untuk belajar, kita gunakan untuk bekerja, tapi mereka lebih leluasa. Maka dari itu, digitalisasi ini memang tidak hanya dilaksanakan untuk digitalisasi secara bebas, tapi juga harus ada pengawasan-pengawasan. Terutama memang kalau dalam hal di sekolah, berarti pengawasan di madrasah. Kalau mungkin itu dilaksanakan di rumah, berarti pengawasan oleh keluarga. Oh, begitu ya, Bu. Harus ada pengawasan. Gitu. Nah, kemudian Ibu, menurut Ibu sendiri, kenapa sih, Bu, pemerintah itu harus mengupgrade pelayanan publik, entah itu di sekolah atau terutama di sekolah ya, Bu ya. Nah, itu kenapa, Bu? Menurut pandangan Ibu sendiri? Upgrade semua pelayanan sebenarnya, terutama ini sangat berguna untuk madrasah. Karena apa? Di setiap tahun madrasah itu pasti ada bongkar muatnya. Inovasi barunya. Bongkar muat tentang apa? Siswa, guru. Karena apa? Setiap tahun ada PPDB. Jumlah siswa tahun ini dengan tahun berikutnya, tahun pertama yang akan datang sudah beda. Tahun berikutnya juga beda lagi. Begitu juga dengan tendik maupun kependidikannya. Ada yang pindah, ada yang purna, seperti itu. Sehingga pada saat itu memang sangat-sangat diperlukan dan sangat penting adanya upgrade tentang data
atau database yang ada di madrasah terutama. Madrasah ini ya. Jadi intinya harus harus ada update. Gitu. Nah, kemudian Ibu, kalau Ibu sendiri kan sudah melihat di Man 1 Bojonegoro ya, Pak ya. Kemudian bagaimana sih Bu menurut Ibu tentang pelayanan yang ada di Man 1 mengenai digitalnya? Alhamdulillah yang sudah disampaikan dan real time yang ada seperti sekarang ini yang kita gunakan podcast ini juga masuk dalam indikasi untuk penilaian dan ada secara real time, insya Allah hebat, bermartabat dan berprestasi secara mandiri. Oke, terima kasih Ibu. Artinya A+ untuk Man 1 ya Bu ya. A+. Oke Ibu. Nah, kemudian mungkin Ibu ada harapan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Mansaro Ibu. Terima kasih anak-anakku semuanya di Mansaro dan juga Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu pimpinan dan juga Bapak Kepala Madrasah. Jangan sampai putus asa untuk memberikan amal jariah pendidikan kepada anak-anak kita semuanya. Siapa tahu pada tahun-tahun yang akan datang anak-anak kita ini nanti yang akan melanjutkan kita. Mungkin juga insya Allah ada yang jadi presiden. Pasti nanti yang dikenang adalah guru-gurunya dan juga semuanya yang ada di stakeholder yang ada di Man 1 Bojonegoro. Terima kasih Ibu Eri atas waktunya sudah menyempatkan datang di podcast kami Ibu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain waktu Ibu. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang lain. Demikian tadi Sobat Mansaro bincang singkat kami bersama tim penilai dari Anugerah Inovasi Layanan Digital. Saya Hemi Qurratul Aini. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.